Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi benjana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, Bapa penolong dan penghibur yang setia, penyelamat kami yang ajaib. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memperkenankan kami ya Tuhan untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di dalam rencana dan kehendak-Mu. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni dan menguduskan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar kita semua sehat dan selamat di dalam pemagaran Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tangan-Mu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini kau biarkan bertumbuh. Suku-suku bangsa telah Kau celakakan, tetapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kanan-Mu dan lengan-Mu dan cahaya wajah-Mu, sebab Engkau berkenan kepada mereka. Engkau Rajaku dan Allahku yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menduduk para lawan kami. Dengan nama-Mulah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun
tidak memberi aku kemenangan, tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Namun Engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur daripada lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami mengadakan perampokan. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umat-Mu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-gelengkan kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku, karena kata-kata orang yang mencela dan menista di hadapan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau dan tidak mengkhianati perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman, seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami pada Allah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya. Maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah, mengapa Engkau tidur, ya Tuhan? Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa Engkau menyembunyikan wajah-Mu dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami? Sebab jiwa kami tertanam dalam debu, tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setia-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, iman yang kuat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang teguh adalah iman yang telah melewati berbagai rintangan dan kesulitan. Sekalipun telah dilanda berkali-kali oleh kesusahan dan rintangan, namun iman kita tidak pernah beranjak dari pengharapan kepada Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa dia memiliki iman kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya kepada kita, apakah iman itu sungguh berakar di dalam Tuhan dan telah menang dari berbagai rintangan? Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ini, boleh dibagi dalam 4 bagian yang dapat menjadi renungan bagi kita agar kita dikuatkan di dalam iman. Bagian yang pertama, pemazmur mengingat pengalaman atas kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel di masa lalu. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, agar iman kita semakin kuat di tengah penderitaan, kita harus mengingat pengalaman yang baik tentang kesetiaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita di masa-masa yang telah kita lalui. Pengalaman kita dikasihi dan dipimpin oleh Tuhan memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seseorang yang dapat bertahan di dalam kehidupannya. Sebab Tuhan yang kita imani di dalam hidup ini tidak pernah berubah dan tidak pernah mengingkar janjinya. Apakah kita masih ingat kebaikan apakah yang Tuhan telah lakukan saat kita berdepan dengan kesulitan? Tuhan tidak pernah terlambat,
tetapi Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bagian yang kedua, pemazmur teringat akan masa gelap bangsa Israel, yaitu saat mereka merasa ditinggalkan Tuhan. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17. Sekalipun Tuhan tidak bertindak atas beban dan pergumulan mereka, karena Tuhan tidak mau berkompromi atas kesilapan dan dosa yang telah mereka lakukan. Tuhan mau agar mereka kembali dan memandang kepada Tuhan yang tetap setia di dalam kasih-Nya kepada mereka. Lalu bagian yang ketiga, pemazmur mengungkapkan iman yang tetap bertahan walaupun melewati masa-masa sulit. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keunikan iman pemazmur dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain adalah bahwa mereka dapat menemukan kesetiaan Tuhan di masa kesulitan. Sebagai contoh di dalam Perjanjian Lama, saat Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya yang telah berlaku jahat kepadanya, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan telah mereka-rekannya untuk kebaikan." Kalau kita membaca di dalam Kejadian, pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Bagian yang keempat, meskipun pemazmur teringat akan masa yang sangat sulit yang telah dilaluinya, itu tidak membuatnya menjauhkan diri daripada Tuhan. Ia tetap teguh dan berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kita membaca dari ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Tuhan yang sejati, kita diminta memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh harus berdiri atas dasar yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh yang tidak pernah berubah, baik kemarin, baik hari ini, dan juga sampai selama-lamanya. Pada waktu Ia datang sebagai Raja dan Tuhan ke dalam dunia ini nanti, Dia tetap mencari umat-Nya yang memiliki iman yang tidak pernah berubah. Sungguhkah kita memilikinya? Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Firman-Mu sungguh memberi kekuatan bagi kami agar kami tetap berakar di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak ketebus-Mu yang begitu setia menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara persekutuan. Kami percaya bahwa Engkau akan menggenapi janji-Mu di atas usaha dan pekerjaan mereka, agar mereka terus merasa kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka dari hari ke hari dan saat ke saat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda dimanapun mereka berada pada saat ini, agar mereka dilindungi dan dipagari dari segala rencangan-rencangan yang jahat, sekalipun mereka jauh daripada orang tua mereka. Bapa, Engkau adalah Tuhan, sebagai Bapa yang baik dan penasihat yang ajaib di dalam kehidupan mereka, agar mereka selamat dari pergaulan-pergaulan yang merosakkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyelamatkan negara kami dari segala malapetaka dan berbahaya, sehingga kami boleh aman dan selamat sebagai rakyat yang hidup di dalam negara ini sampai pada saat ini. Berkatilah seluruh aparat pemerintah, seluruh barisan pemimpin negara kami, agar mereka senantiasa diberi hikmat untuk memimpin kami di dalam negara ini dengan aman dan selamat, penuh hidup di dalam berkat Tuhan. Berkati semua keluarga umat-Mu yang beriman kepadamu ya Tuhan, agar kami dikuatkan di dalam iman percaya kami. Tuhan, sekalipun kami berdepan berbagai kesulitan dalam hidup ini, namun Engkau adalah batu karang yang teguh.
tempat kami bernaung ya Tuhan. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami ya Tuhan, di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu, agar kami tidak menyimpang dari rencana dan kehendak-Mu dalam hidup ini. Engkaulah Tuhan dan Allah kami, yang layak kami sembah. Dengan iman ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini. Amin.